Kami bersyukur karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Sehingga pagi hari ini Kau pertemukan kami kembali dalam keadaan yang baik. Kami tidak kurang suatu apapun, karena kami tahu semua oleh karena bukti cinta kasih-Mu bagi setiap kami. Pagi hari ini kami bersama-sama datang di hadapan Tuhan untuk penuhi panggilan-Mu. Mencari wajah-Mu, merendahkan hati kami di hadapan-Mu, dan berbalik dari cara hidup kami yang lama. Biarlah ibadah yang boleh kami lakukan pagi hari ini, Engkau berkenan dan hadir di tengah-tengah kami semua. Memberikan sukacita yang baru, memberikan damai sejahtera yang baru. Sehingga kami percaya di tengah-tengah ibadah yang boleh kami lakukan, kuasa Allah menaungi setiap kehidupan kami, memberkati setiap kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam penata layanan pagi hari ini. Urapilah, sucikanlah, kuduskanlah, dan biarlah kami masuk di dalam hadirat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mencari wajah-Nya, merendahkan hati kita di hadapan-Nya. Percayalah, ketika kita percaya kepada Bapa yang di surga, Dia hadir di tengah-tengah ibadah kita. Dia siap untuk memberkati kita. Siapkan hati kita, bersama-sama masuk dalam hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan. Bersama katakan, takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Dengar pujian kami. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Mari bersama katakan, Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya, sebab Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagimu. Lebih dalam masuk dalam hadirat-Nya, bersama katakan, takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, setiap kami percaya Tuhan mendatangkan kebaikan. Bersama-sama panggil namanya. Terima kasih Tuhan. Oh, rancangan-Mu indah. Bapa, percaya, sebab Engkau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya. Mari bersama-sama kita berdiri dalam hadirat-Nya, saudara. Rancangan-Mu indah, setiap kami percaya
Terima kasih Tuhan Yesus. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Hatimu di hadapannya, Bapa, ku percaya. Glory, dengar pujian setiap kami Bapa, ku percaya, sebab Dia turut bekerja. Amin. Dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Segenap hatimu katakan, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari sorak-sorai dahsyat buat Allah kita, saudara. Kita sembah Dia. Kita agungkan namanya, sebab Dia yang layak disembah. Sebab Dia yang layak diagungkan tinggi. Mari hatimu dan hatiku bersama-sama masuk dalam hadirat Dia. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak disembah. Biar kami bermazmur bagi kerajaan-Mu Bapa, sebab Kau yang layak disembah. Mari satukan barisan kita, satukan hati kita bersama-sama datang di hadapan-Nya. Engkaulah sumber pengharapan setiap kami. Engkaulah sumber kekuatan hidup kami. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu. Glory, haleluya. Mari satukan hati kita bersama-sama sembah Tuhan kita. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diagungkan tinggi. Terima kasih Bapa, terima kasih dari sekarang sampai selama-lamanya. Tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu bagi setiap kami. Glory. Bapak Ibu, teguhkan hati kita di hadapan-Nya. Ketika kita bersama-sama mencari Tuhan, percayalah saudara, Dia hadir di tengah-tengah perhimpunan kita. Allah tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Sehingga ketika kita bersama-sama mencari wajah-Nya dengan segenap hati kita, maka rasakanlah mata dan jamahan Tuhan dalam hidup kita. Thank you Lord. Sungguh kami percaya, sungguh kami percaya, tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Mari katakan kita saudara bersama-sama di hadapan-Nya. Terima kasih, terima kasih. Setiap tangan kami angkat di hadapan-Mu. Biarlah pagi hari ini kami satukan hati kami. Sebab tidak ada Allah yang lain kecuali Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi juru selamat dan pengharapan atas setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lihat setiap hati kami, lihat setiap hati kami Tuhan. Nyanyi pujian bagi-Mu,
Tuhan, pujian bagimu. Mari bersama-sama naikkan syukur dan doa kita di hadapan-Nya. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, pujian bagimu. Tuhan, pujian bagimu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Bersama-sama segenap hati kita di hadapan-Nya, nyanyi pujian bagimu. Amin. Tuhan, pujian bagimu. Dengar doa setiap kami Bapa. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Besar dan layak dipuji. Mari katakan nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Besar dan layak dipuji. Saudara saya dahsyat buat Allah kita. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Biarlah kami bersuka cita untuk bersama-sama datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Saudara saya dahsyat buat Allah kita saudara. Puji Tuhan, saya percaya pagi hari ini semua diberkati Tuhan. Amin. Oleh karena kasih dan anugerahnya, kita bersama-sama datang di hadapan-Nya. Dan biarlah dengan sukacita yang baru, kita datang di hadapan Tuhan. Sebab Dialah kekuatan hidup kita. Haleluya. Saya mengajak kita bersama-sama bersukacita di hadapan-Nya, saudara. Haleluya. Yesus Tuhan kita, pengharapan bagi setiap kita. Musuh di depanku, yes, rintangan menghadang langkahku. Tahu sungguh Engkau bersamaku. Hati kami beribu rebah di kiriku, selaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu. Siapa saudara? Hati kami Tuhan takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu. Semua kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Allah memberikan pengharapan bagi setiap kita. Yesus Kristus Tuhan namanya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Tahu sungguh. Siapa saudara? Yes. Beribu rebah di kiriku, selaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Sebab kami percaya dan tak ragukan kasih-Mu. Koyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Biarlah hati kita bersama-sama di hadapan-Nya semua. Kuatku, kebanggaanku, gunung
Semua tangan di atas yuk. Dia sumber pengharapan kita, amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Semua berkata, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Yo. Kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan, perlindunganku, kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Sorak-sorai buat Allah kita, Yesus Kristus, Raja kita. Puji Tuhan, saya percaya pagi hari ini semua bersuka cita karena kasih Tuhan, amin. Gerakkan badan kita, puji Tuhan. Coba mulai bengi-bengi, biar kita bersuka cita di hadapan Tuhan, amin. Oke. Satukan barisan kita bersama-sama di hadapannya. Hati kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman, iman berikanku kekuatan, glory, dan melakukan perkara yang hebat. Hatimu bersama Rohmu, ku pasti menang semuanya. Dipuji, hormat, kemuliaan, sorak segenap hati kita, segenap hati, Raja keagungan. Tuhan Yesus, sumber pengharapan kita. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, bersama kami pasti menang. Menang semua bersama, yes. Dengar setiap doa kami, Yesus Kristus Tuhan bagi setiap kita. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Semua tangan di atas bersama katakan, tinggi. Yuk. Hormat kami, kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yes, tinggi, namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Setiap kami bersorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, keagungan. Mari sekali bersama-sama katakan, keagungan. Saudara-saudara dahsyat buat Allah kita, Yesus Kristus yang telah bangkit bagi setiap kita, sumber pengharapan tak pernah tergoncangkan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya pagi hari semua diberkati. Amin. Sukacita kita hadir hari ini. Ketika kita ketemu dengan Tuhan, alangkah senangnya. Lebih daripada itu, saudara, siapkan hati kita. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi pelita
bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Dengan doa kami Tuhan, Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. terima kasih Bapa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Kekuatan kami, Tuhan ada. terima kasih Tuhan. Bagi yang setia dan percaya. Satukan hati kita bersama dari atas pujian-pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saudara, lagu ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa janji Allah itu berlaku bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Sehingga dalam situasi dan keadaan apapun saudara, ketika kita memiliki iman kepadanya, maka percayalah masih ada jalan yang terbuka bagi kita. Pertolongan Tuhan berlaku bagi saudara dan saya. Dan saya mengajak kita semua pagi hari ini, siapkan hati kita. Dan biarlah lagu ini menjadi satu pengharapan akan firman Tuhan yang akan disampaikan, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita berdiri saudara. Pujian-pujian ini sekali lagi bersama-sama dari atas. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi segenap hatimu di hadapannya. Jangan pernah menyerah. Teguhkan hati kami, kokohkan panggilan kami Tuhan, supaya kami tetap bertahan dalam kehidupan yang semakin sulit ini. Menyerah, jangan berputus asa.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Dengan hormat hambanya yang menyampaikan firman Tuhan, dipersilakan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sama, jangan pernah. Mari bawa hati kita bersama-sama di hadapannya. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sekali lagi segenap hatimu. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sekali lagi saudara, saya dahsyat buat Allah kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat yang luar biasa, penyertaan Tuhan. Sampai pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih sayang dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh melayani Engkau. Tuhan masih memberikan kesempatan kami untuk kami boleh memuji dan membesarkan kebesaran nama Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan nasihat firman-Mu. Biar firman-Mu yang sebentar akan kami nikmati bersama-sama boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami dan menyegarkan jiwa kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi sidang jemaat-Mu yang mendengarkan. Biarlah kami semuanya mendapat berkat yang dari sorga. Biarlah otoritas daripada Engkau sendiri akan turun dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami siapkan hati kami untuk kami boleh menerima berkat dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di nama Tuhan pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Saya yakin dan percaya karena perlindungan dan pemeliharaan Tuhan terus kita rasakan dari hari ke hari. Amin. Nah, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari-hari ini kita masih mengunci diri di dalam rumah masing-masing ya. Karena apa? Karena pemerintah menganjurkan kepada kita berusaha sebisa mungkin, sekuat mungkin untuk penyebaran virus itu boleh terputus. Dan sehingga kita boleh ibadah dengan seperti biasanya gitu ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini juga firman Tuhan akan kita pelajari tentang terkunci di dalam ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkunci di dalam atau lockdown terlama pernah dialami oleh Nuh dan seisi keluarganya. Lebih kurang 1 tahun Nuh terkunci dan terlockdown di dalam sebuah bahtera. Nah saat pertanyaannya, kalau 1 tahun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Nuh bosan? Pasti Nuh bosan. Karena pada waktu itu tidak ada gadget, tidak ada TV atau apapun juga ya. Kalau saat ini kita terkunci di dalam, kita masih bisa main handphone kita ya. Kita masih bisa nonton TV atau segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Tetapi pada saat Nuh belum ada semuanya itu, pasti Nuh bosan. Apakah Nuh takut? Jelas. Karena apa? Karena di luar ada banjir besar.
ada badai besar yang melanda kehidupan Nuh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nuh, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Nuh tidak mengeluh. Nuh tidak marah, Nuh tidak sedih. Tetapi Nuh menghadapi segala sesuatu itu, Nuh sabar. Karena apa? Karena dia tahu bahwa terkuncinya dia di dalam bahtera adalah satu perintah Tuhan dan perlindungan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupannya dan seisi rumah tangganya. Nah, sehingga apa? Sehingga pada saat Nuh tahu akan rencana Tuhan yang besar dalam kehidupannya, membuat Nuh senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar siapakah Nuh. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6. Kita baca aja di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Nuh adalah seorang tokoh yang terkenal pada masa itu. Nuh adalah generasi ke-10 setelah Adam dan Hawa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada saat itu Nuh mengalami penghakiman yang besar yang terjadi saat itu dan tidak akan terjadi lagi. Nah, pada saat itu keadaan manusia semakin hari semakin jahat. Kecenderungan hatinya selalu melakukan kejahatan dan kejahatan. Sehingga pada suatu saat Tuhan melihat semakin jahat manusia ini di pemandangan matanya. Sehingga Tuhan memutuskan untuk membinasakan semua manusia yang ada di muka bumi ini beserta dengan hewan, beserta dengan burung-burung di udara dan semuanya. Tetapi Nuh seorang, di ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi Nuh mendapat karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kisah Nuh ini tertulis di dalam Matius pasal 24, coba kita baca. Di dalam Matius pasal yang ke-24, ayat yang ke-37 dan ayat sampai ayat yang ke-39. Matius 24 ayat 37 sampai ayat 39 berbunyi demikian. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengkawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Di dalam Injil Matius dikatakan bahwa kisah daripada Nuh ini sama halnya dengan hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin menyelamatkan semua manusia di muka bumi ini. Tuhan ingin menyelamatkan kita dari aniaya yang besar, dari kebinasaan yang kekal. Nah, pagi hari ini mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar daripada sosok Nuh yang ada. Nah, kita belajar dari Nuh. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama kita baca kembali di ayat yang ke-9 bagian A. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Yang pertama adalah Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela. Luar biasa Bapak Ibu. Karena pada saat itu diceritakan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 diceritakan bahwa pada zaman itu manusia jahat, kecenderungan hatinya melakukan kejahatan dan kejahatan. Menjalani hidup yang tidak bercela di tengah-tengah masyarakat yang jahat itu sesuatu yang tidak gampang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi Nuh tetap pada pendiriannya. Walaupun kecenderungan manusia melakukan hal yang jahat, mengikuti arus dunia ini. Tetapi kita lihat firman Tuhan menulis di situ bahwa Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela.
Tuhan menginginkan agar kita memiliki prinsip hidup yang dimiliki oleh Nuh. Dia benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, Nuh dikatakan benar, itu berarti dia memiliki hidup yang berpondasikan iman yang teguh. Kalau kita buka di dalam Rum pasal yang pertama ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Rum pasal pertama ayat 16 dan 17 berbunyi demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Pada saat itu Nuh memiliki iman yang luar biasa, berpondasikan iman yang kuat. Dikatakan Nuh hidup tidak bercela. Nuh menjaga kekudusan hidupnya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nuh menjaga kekudusan hidupnya, ia tidak berkompromi dengan arus dunia pada saat itu. Kita tidak boleh berkompromi dengan dosa. Dan sedikit pun kita tidak boleh menikmatinya. Karena apa? Karena cara kerja dosa akan menyeret kita pelan-pelan dan mengikat kita. Sehingga kita terus menerus hidup di dalam dosa itu. Nah kalau kita buka kembali di dalam Imamat pasal yang ke-20. Imamat pasal yang ke-20 ayat yang ke-26. Berbunyi demikian, kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saat kita menjaga kekudusan hidup kita, saat hari-hari ini kita menunggu, kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita tetap di dalam prinsip hidup kita seperti Nuh, kita memiliki iman yang kuat, kita menjaga kekudusan hidup kita dan kita tidak terpengaruh dengan arus dunia. Firman Tuhan katakan, supaya kamu menjadi milikku. Menjadi milik Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Luar biasa. Nah oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, milikilah iman yang kuat seperti Nuh. Dan ajarkan itu kepada anak cucu kita. Karena apa? Karena Nuh dia belajar dari kakek buyutnya. Siapa? Henokh. Kita tahu Henokh adalah seorang yang luar biasa. Tertulis di dalam Alkitab, Henokh hidup bergaul erat dengan Allah sehingga Henokh diangkat hidup-hidup oleh Tuhan, luar biasa. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, siapakah Nuh? Yang kedua kita baca di ayat yang ke-9 bagian B, tetap di dalam Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 bagian B. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Karena Nuh memiliki iman yang kuat, Nuh menjaga kekudusan hidupnya dan firman Tuhan katakan Nuh adalah benar dan tidak bercela, membuat Nuh memiliki hidup yang bergaul dengan Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah ketekanan yang ada, Nuh memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Nuh selalu menyertakan Tuhan dalam setiap langkah dan kehidupannya. Kita buka kembali di dalam Mazmur pasal yang ke-25. Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Berbunyi demikian, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kemudian di dalam Imamat, kita buka kembali di dalam Imamat pasal yang ke-10 ayat yang ketiga. Imamat pasal yang ke-10 ayat yang ketiga, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Di situ ditulis bahwa orang yang bergaul karib denganku, akan kunyatakan perjanjianku. Orang yang bergaul karib denganku,
akan kunyatakan kekudusanku. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena Nuh bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan pun memberitahukan rahasianya kepada Nuh. Apa rahasia Tuhan yang dinyatakan dan diberitahukan kepada Nuh? Tertulis di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Nanti kita baca di rumah ya. Bisa baca sendiri, gak terlalu panjang. Rahasianya adalah rencana Tuhan, keputusan Tuhan untuk memusnahkan bumi dan segala isinya. Tetapi sekaligus rencana penyelamatan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan Nuh dan seisi keluarganya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bergaul karib dengan Allah artinya berjalan bersama-sama dengan Allah. Bergaul karib dengan Allah artinya Nuh hidup berkenan kepada Allah. Nah kita belajar dari kehidupan Nuh, milikilah hidup yang karib dengan Tuhan. Sehingga kita tahu, kita mengerti akan rahasia, akan keputusan Tuhan, akan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita pribadi, setiap pribadi. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-6, tetap ayat pasal yang ke-6, ayat yang ke-22. Kejadian pasal 6, ayat yang ke-22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Kita lanjut di pasal yang ke-7 ayat yang ke-5. Pasal 7 ayat yang ke-5. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Yang ketiga kita belajar dari Nuh adalah Nuh taat dan setia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat Nuh mendengar perintah Tuhan dalam kehidupannya, dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nuh tidak mengurangi, Nuh tidak mengubah sedikit pun apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang Tuhan perintahkan? Nuh disuruh membuat bahtera yang besar. Dengan panjang 150 meter, kurang lebih 5 kali gereja kita Bapak Ibu. Kita bayangkan 5 kali gereja kita, begitu panjangnya. Lebarnya 25 meter, kurang lebih 2 kali gereja kita, dan tingginya 15 meter. Bukan satu bahtera yang kecil, tetapi Tuhan perintahkan Nuh untuk membuat satu bahtera yang cukup besar. Dengan ukuran-ukuran tertentu yang Tuhan berikan. Tuhan yang merancang bahtera itu, tetapi Nuh harus membangunnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketidakmungkinan terjadi pada saat itu karena apa? Pada saat Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat sebuah bahtera, pada saat itu terjadi kekeringan. Nuh berani bayar harga. Karena apa? Pasti di saat kekeringan yang terjadi, Nuh membuat bahtera Bapak Ibu. Nuh dihina, Nuh diolok-olok, bahkan Nuh dianggap sudah gila. Karena apa? Karena di tengah kekeringan Nuh mendengar dan melakukan perintah Tuhan dalam kehidupannya, membangun sebuah bahtera. Nuh tahu rahasia Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupannya. Tetapi karena ketaatan dan kesetiaannya, Nuh tidak menggubris hinaan, ejekan, bahkan olok-olok semua orang yang ada di sekitarnya. Nuh dengan sekuat tenaga dia membayar harga. Dia memberikan waktunya, dia memberikan tenaganya, bahkan hartanya untuk membangun sebuah bahtera itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan waktu yang cukup singkat yang dipergunakan oleh Nuh untuk membangun bahtera itu. Para ahli menulis bahwa Nuh membutuhkan waktu sekitar 120 tahun untuk membangun sebuah bahtera. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat Allah memberi perintah kepadanya untuk membuat sebuah bahtera dengan ukuran yang besar, Nuh tidak bertanya, Nuh tidak bertawar menawar kepada Tuhan. Nuh tidak menjawab, "Hah Tuhan, aku suruh buat sebuah bahtera,
Tidak salah Tuhan. Oh enggak Tuhan, aku masih sibuk, aku masih mengurusi usahaku. Enggak Tuhan, lain kali aja ya. Enggak, Nuh enggak menjawab seperti itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa segala yang diperintahkan Tuhan, Nuh melakukan semuanya itu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Dan Nuh tidak mengubah sedikit pun. Nuh taat dan setia akan perintah Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sungguh luar biasa sekali. Tanpa ketaatan dan kesetiaan Nuh, mustahil sebuah bahtera bisa terbangun. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan kita? Masihkah kita taat dan setia kepada Tuhan? Masihkah kita tetap setia dan taat tanpa mengubah sedikit pun perintah Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Mari pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari Nuh. Sanggupkah kita tetap setia dan taat di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat, di tengah dunia yang semakin hari semakin gelap? Tuhan perintahkan kita untuk kita tetap menjadi terang itu. Bukan kita menjadi ikut arus dunia, menjadi gelap, membuat kita tidak lagi taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini kita belajar dari kehidupan Nuh yang taat dan setia kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ketiga dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita menerima ejekan-ejekan. Mungkin hari-hari ini kita menerima hinaan-hinaan karena kita terus hidup di dalam kebenaran. Karena kita terus menjalankan kebenaran itu. Karena kita terus menjalankan perintah Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita dikatakan, oh kamu kuno ya. Kamu bukan modern, zaman seperti ini kamu tetap seperti itu. Mungkin kita menerima ejekan-ejekan itu. Firman Tuhan sudah katakan bahwa akhir zaman ini pengejek-pengejek itu bermunculan Bapak Ibu. Tapi sanggupkah kita tetap setia dan taat walaupun ejekan-ejekan itu kita terima saat kita menjalankan kebenaran itu dalam hidup kita. Di dalam Yudas pasal yang ke-17, Yudas ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19 dikatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Kita jangan ikut arus dunia ini. Karena apa? Karena mereka tidak hidup dengan keinginan roh. Karena mereka hidup tanpa Roh Kudus. Tetapi kita orang-orang yang dipisahkan dari dunia ini, kita adalah milik Allah sendiri. Kita ada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita yang memampukan kita untuk kita tetap setia dan taat kepada perintah Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan yang merancang bahtera keselamatan itu, tetapi kita harus membangunnya dengan kesetiaan dan ketaatan yang kita lakukan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang keempat adalah Nuh selalu mengutamakan Tuhan. Kita buka dalam Kejadian pasal yang ke-8. Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Kejadian 8 ayat 20 dan 21 berbunyi demikian. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi
bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setelah kurang lebih 1 tahun Nuh terkunci di dalam sebuah bahtera. Pada saatnya Tuhan izinkan Nuh keluar dari bahtera itu. Pada saat setelah sekian lama Nuh terkunci di dalam bahtera dengan ketaatan dan kesetiaannya. Pada saat Nuh keluar, kita bayangkan Bapak Ibu, saat ini aja kita terkunci di rumah kita masing-masing. 14 hari pemerintah mengatakan kita harus mengunci diri, jangan kemana-mana selama 14 hari. Ternyata ditambah lagi 14 hari yang kedua. Tetapi apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Walaupun kita melihat ada sesuatu yang bahaya di luar sana. Tetapi dalam jangka waktu yang singkat dibandingkan dengan terkuncinya Nuh di dalam bahtera, kita tidak taat Bapak Ibu. Oke, 14 hari pertama kita taat, kita mengunci diri di dalam rumah. Tetapi pada saat hari yang ke-15 kita keluar, rasanya luar biasa ya. Rasanya kita keluar dari penjara. Seolah-olah keinginan kita akan kita lakukan. Tetapi kita lihat Nuh, apa yang dilakukan Nuh. Pada saat kurang lebih 1 tahun dia terkunci di dalam bahtera. Pada saat dia keluar dari bahtera itu, Nuh tidak lari-lari kegirangan, dia tidak repot, dia tidak bingung untuk mencari tempat dan membangun sebuah rumah untuk dia menetap. Itu tidak dilakukan Nuh Bapak Ibu. Dia tidak mementingkan dirinya terlebih dahulu. Tetapi firman Tuhan katakan pada saat Nuh keluar dari bahtera itu, pertama kali yang dia lakukan adalah mendirikan mezbah. Mendirikan mezbah bagi Tuhan dan dia memberikan korban bakaran yang berbau harum di hadapan Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, luar biasa. Satu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena Nuh melakukan dengan keluar dari hatinya yang paling dalam sebagai ucapan syukur atas segala kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Walaupun Nuh harus mentaati perintah Tuhan, walaupun Nuh harus mengalami sesuatu yang tidak enak di dalam bahtera selama kurun waktu yang cukup lama, tetapi membuat hidup Nuh selalu mengutamakan Tuhan. Membuat hidup Nuh selalu mengucap syukur. Dia merasakan kebaikan, setiap kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Nuh. Apa yang dilakukan oleh Nuh tepat sekali Bapak Ibu. Karena Nuh tidak pernah karena Tuhan tidak pernah memerintahkan Nuh, setelah kamu membuat bahtera, nanti pada saat kamu keluar, kamu mendirikan mezbah ya. Itu tidak tertulis di dalam Alkitab. Tuhan tidak pernah memerintahkan Nuh pada saat dia keluar, dia diperintahkan untuk membangun dan mendirikan mezbah bakaran itu. Tidak. Tetapi itu inisiatif dari Nuh sendiri. Nuh mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mendulukan Tuhan, dia mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan sebagai orang percaya. Seringkali Bapak Ibu, seringkali saya pun juga, seringkali kita kurang mengutamakan Tuhan. Seringkali kita mengutamakan kesibukan kita. Kita memberikan waktu kepada Tuhan, waktu senggang kita. Apalagi saat ini kita dilarang oleh pemerintah untuk mengadakan ibadah. Kita hanya bisa melakukan ibadah lewat siaran radio. Kita bisa melakukan ibadah lewat YouTube. Kita kerjakan, kita lakukan di saat-saat kita senggang. Waktu kita senggang. Kita berikan sisa-sisa waktu kita kepada Tuhan. Korban bakaran yang kita berikan, kita juga berikan dari sisa-sisa uang kita.
dari sisa-sisa tenaga kita. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kisah Nuh mengingatkan kembali kepada kita. Kalau Nuh sanggup mengutamakan Tuhan terlebih dahulu di atas kepentingannya, kita belajar, kita pribadi, setiap pribadi belajar dari kisah Nuh. Kita mendahulukan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan. Kalau hari-hari kemarin persembahan, setiap persembahan mungkin harta kita berikan kepada Tuhan karena terdorong dengan transaksi kita kepada Tuhan. Tuhan, aku memberikan persembahan ya, Tuhan memberkati aku. Saat aku memberikan persembahan, Tuhan memberkati aku ya. Kita seperti jual beli dengan Tuhan. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Tetapi dengan Nuh tidak. Kita belajar dari kehidupan Nuh, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan atas perlindungan dan pemeliharaan yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita lakukan apa yang Nuh kerjakan. Sehingga Nuh mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Kalau semua isi dunia dimusnahkan oleh Tuhan, tetapi Nuh beserta seisi keluarganya mendapat kasih karunia dari Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini apa yang kita dapatkan dari kisah Nuh? Dapatkah kita tetap bertahan sampai akhir hidup kita seperti Nuh? Dalam Mazmur pasal yang ke-90 dikatakan bahwa hidup manusia 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, mungkin sampai 90 tahun. Selama hidup manusia itu, berapa usia kita saat ini Bapak Ibu? Seringkali kita jatuh bangun di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Di dalam ibadah kita, di dalam ucapan syukur kita kepada Tuhan, seringkali membuat kita jatuh bangun, seringkali membuat hidup kita hiasi dengan keluhan-keluhan, dengan omelan-omelan, bahkan mungkin kita pernah marah kepada Tuhan. Hanya 70 tahun. Tapi tidak dengan Nuh. Sampai usia 500 tahun, sampai usia 600 tahun, sampai Nuh menutup usia, dia tetap setia dan taat. Dia tetap menjaga kehidupannya menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seiring dengan berjalannya waktu, seringkali iman kita menjadi lelah. Menjalani kehidupan di dunia ini, seringkali kita membiarkan hidup kita terombang-ambing oleh kehidupan dunia ini. Membuat hidup kita lelah, letih, lesu. Membuat api itu tidak berkobar-kobar. Membuat cinta mula-mula kita kepada Tuhan padam. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Biarlah kita menjaga api Roh Kudus itu tetap menyala dalam hidup kita. Sehingga pada saatnya nanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita tetap terkunci di dalam bahtera itu. Dan keselamatan yang Tuhan berikan ada dalam hidup kita. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman itu. Nuh terkunci di dalam. Nuh diperintahkan Tuhan jangan seisi keluarganya masuk ke dalam sebuah bahtera. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mau kita bersama dengan seluruh isi keluarga kita masuk ke dalam bahtera. Bahtera keselamatan itu sebelum pintu terkunci dan tinggal penyesalan yang terjadi. Marilah kita bersama-sama masuk ke dalam bahtera itu karena keselamatan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat itu Allah bisa mengangkat Nuh untuk menyelamatkan Nuh dan seisi keluarganya. Allah bisa mengangkat Nuh. Tetapi Allah tidak kerjakan itu. Allah
Allah memerintahkanmu untuk membuat bahtera yang besar dengan kurun waktu yang cukup lama. Allah membiarkan Nuh terkunci di dalam bahtera itu. Allah membiarkan Nuh terombang-ambing oleh bahtera yang dahsyat pada saat itu. Nuh dibiarkan terapung dan dalam bahaya yang cukup lama bersama dengan binatang-binatang. Kenapa Tuhan lakukan itu? Karena Tuhan ingin mengajarkan sesuatu yang luar biasa yang harus Nuh kerjakan. Keselamatan itu harus Nuh kerjakan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan ajarkan kepada kita untuk kita kerjakan keselamatan itu. Bahtera Tuhan yang rancang, tetapi kita harus membangunnya. Puji nama Tuhan. Ayat yang terakhir dalam Wahyu pasal 2, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita untuk kita tetap setia sampai akhir, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan pujikan pujian, ku percaya janjimu. Karena janji Tuhan yang ya dan amin itu ada dalam setiap kehidupan kita pribadi, setiap pribadi. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bila pada pagi hari ini dalam menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita tetap percaya kepada janji Tuhan yang ya dan amin. Kita tetap bersandar pada kekuatan Allah itu yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita. Kita tetap percaya dengan iman kita bahwa janji Allah ya dan amin. Iman itu yang akan menyelamatkan dan memberikan kekuatan kepada kita. Kita akan pujikan pujian lagi, ku percaya janji-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
setiap hati kami di dalam kekuatanmu ku percaya. Katakan ku berserah di dalam kekuatanmu ku percaya. Mari sekali lagi dengan iman kita bersama-sama di hadapannya. Di dalam kekuatanmu ku percaya. Mari sorak-sorai dahsyat buat Allah kita, saudara. Inilah keyakinan kami Tuhan, umat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur atas kesempatan demi kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Sampai pagi hari ini kami masih boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kami percaya, kami yakin pagi hari ini Engkau ada di antara kami. Engkau sudah memberkati kerinduan kami semuanya Tuhan. Betapa kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan, dalam setiap ibadah, dalam pujian, dalam pembacaan firman-Mu. Kami rindu mengalami perjumpaan pribadi setiap pribadi kepadamu. Seperti halnya Nuh yang memiliki satu fondasi iman yang kuat, yang kokoh, untuk tetap bergaul karib kepadamu. Sekalipun di tengah-tengah dunia yang pada saat itu adalah kejahatan, demikian pada saat ini Tuhan, mampukan kami untuk kami tetap menaruh percaya dan pengharapan kami hanya kepadamu Bapa. Mampukan kami untuk kami boleh hidup seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Tetap taat dan setia kepadamu Tuhan, apapun yang terjadi. Berikan kami kemampuan untuk taat itu Tuhan, karena kami tahu dengan ketaatan dan kesetiaan kami boleh masuk dalam keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami. Bapa di surga, meteraikan firman-Mu pagi hari ini dalam hati kami masing-masing Tuhan, supaya firman-Mu tidak akan lepas satupun dari hidup kami, tetapi semuanya boleh hidup, tumbuh, berbunga dan bahkan berbuah dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Bapa di surga, kepada hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu, Tuhan tolong pakai kehidupannya lebih hari lebih berkenan kepada Tuhan. Berikan rahasia firman-Mu, berikan Tuhan hikmat yang dari surga dan pengurapan khusus Tuhan kepada hamba-Mu, supaya apa yang disampaikannya benar-benar isi hati daripada Engkau, boleh membawa sidang jemaat-Mu ini Tuhan lebih dewasa lagi di dalam Tuhan, lebih lagi mengerti akan kehendak daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kepada hamba Tuhan semua yang melayani pada pagi hari ini. Tuhan tolong juga, Tuhan berkati, Tuhan urapi, sehingga semuanya boleh memperkenan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kalau sebentar kami juga akan memberikan persembahan, Tuhan juga tolong, urapi dan berkati kami semuanya. Dan semua ini Tuhan hanya untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan kami serahkan semuanya, seluruh doa kami ini kepada Bapa dalam surga, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Baik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Semua jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sedang beribadah dengan keluarga, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Dan kita percaya bahwa ibadah kita di tengah-tengah keluarga kita adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Amin. Persembahan boleh diberikan melalui rekening BCA di 033 194 3001 atas nama GBT Kristus Pengasih. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan, mengirimkan perpuluhan di rekening 033 194 3001 atas nama GBT Kristus Pengasih. Semua persembahan itu akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan tentunya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita dengan penuh syukur, dengan penuh semangat di tengah-tengah pandemi ini, dan saya percaya Tuhan akan menolong kita semua. Kita akan
berdoa bersama-sama. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidup Tuhan. Ku mau setia melayanimu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi, ku bahagia jadi keluarga Allah. Bahagia jadi keluarga Allah. Bapa di surga, kami bersyukur sampai saat ini Tuhan masih bekerja dan menolong kami semua. Kami diberkati oleh Tuhan dalam ibadah kami di tengah-tengah keluarga kami. Kami bersyukur karena kami boleh mendengarkan suara Tuhan dan kami boleh memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan keluarga kami. Semua di mana kami berada Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami dan memberkati kami. Kami percaya, kami yakin Engkau adalah penolong yang setia. Engkau terus berjalan dan menolong kami semua, mendampingi perjalanan hidup kami. Ketika Allah berada di sisi kami, Tuhan akan menuntun kami kepada kekuatan-Mu dan kepada berkat-berkat. Berkati usaha pekerjaan kami, berkati kehidupan kami. Mereka yang kesulitan, Tuhan hadir dan Tuhan memberi kekuatan baru kepada mereka. Sebab Tuhan sedang bekerja di antara kami, mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum hamba-Mu mengakhiri semua ibadah ini Tuhan, izinkan hamba memberkati dan mengurapi umat-Mu, baik di rumah dimanapun mereka berada, dengan berkat dan urapan yang dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Terimalah urapan Allah yang diberikan kepada kita semua, memampukan kita untuk melayani Tuhan, memampukan kita untuk memberitakan kabar baik di tengah-tengah kesulitan ini. Dan kita akan dipakai terus oleh Tuhan. Tuhan urapi kami dengan urapan yang baru, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Besar kasih setia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai yang berasal dari Allah Bapa di dalam surga. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuat dalam pekerjaan Roh Kudus, menyertai, mengurapi dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Shalom, shalom.